Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini. Saya berasal dari Perbankan Syariah 6B. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS Konsultan Keuangan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dasar-dasar perencanaan keuangan syariah. Financial planning adalah proses pencapaian tujuan melalui pengembangan dan implementasi perencanaan keuangan yang terstruktur sesuai dengan syariat Islam. Dasar-dasar perencanaan keuangan: yang pertama, proteksi sesuai syariah; yang kedua, akumulasi kekayaan; yang ketiga, distribusi kekayaan; yang keempat, menjaga keberadaan kekayaan; yang kelima, zakat. Kemudian, penyebab kurangnya kesadaran menyusun rencana keuangan: yang pertama, tidak memiliki budget anggaran; yang kedua, membeli tempat perencanaan; yang ketiga, berhutang tidak profesional; yang keempat, takut berinvestasi. Kemudian tahap-tahap dalam perencanaan: yang pertama, penentuan tujuan keuangan; yang kedua, membuat rencana keuangan. Menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga. Mengelola keuangan pribadi: kita dapat mengelola keuangan pribadi dengan memahami dua konsep, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Cara mengatur keuangan dalam Islam: yang pertama, atur satu persatu, sisihkan uang modal, menabung, jangan boros, bersedekah, hindari berhutang, hemat dan berkah. Kemudian, mengelola keuangan dalam rumah tangga: yang pertama, tahu pemasukan dan pengeluaran; yang kedua, jangan tunda membayar semua kewajiban; yang ketiga, menabung dan investasi; yang keempat, mempunyai asuransi; yang kelima, catat semua kebutuhan per bulan; yang keenam, hindari kebiasaan jalan. Saya akan memaparkan materi ketiga, mengatasi utang pribadi rumah tangga. Kiat mengatasi utang pribadi rumah tangga: yang pertama, akui punya hutang; yang kedua, terbuka soal hutang; yang ketiga, analisa hutang; yang keempat, kenali jenis hutang; yang kelima, konsultasi keuangan; yang keenam, evaluasi pengeluaran; yang ketujuh, bunga dana hutang. Kemudian, melunasi hutang kredit dan rentenir. Yang pertama, melunasi hutang kredit: 1. Datang langsung ke bank; yang kedua, berdiskusi dan negosiasi; yang ketiga, meminta bantuan mediasi Bank Indonesia; yang keempat, jangan melakukan kesalahan yang sama. Kemudian, melunasi hutang rentenir: 1. Tulis secara detail hutang beserta bunga; yang kedua, lakukan pembayaran dengan meminjam uang kepada kerabat, keluarga, sahabat dengan tidak ada bunga; yang ketiga, meminta bukti pelunasan; yang keempat, jangan berpikir untuk berhutang kembali. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu kiat memilih investasi. Investasi adalah aset atau barang yang dibeli dengan harapan akan menghasilkan pendapatan yang akan diapresiasi di masa depan. Tahap-tahap dalam berinvestasi: 1. Penentuan tujuan investasi; yang kedua, tetapkan kebijakan investasi; yang ketiga, pemilihan strategi portofolio; yang keempat, pemilihan aset; yang kelima, mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio. Kemudian, memilih produk investasi: 1. Sehat kondisi keuangan; yang kedua, memiliki dana darurat; yang ketiga, cek profit resiko; yang keempat, penentuan tujuan keuangan; yang kelima, memiliki produk. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu studi kelayakan bisnis dan keuangan. Apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha yang akan dijalankan, layak atau tidak layaknya usaha tersebut, dan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, tujuan dari studi kelayakan bisnis: yang pertama, hindari risiko kerugian; yang kedua, memudahkan perencanaan; yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan; yang keempat, memudahkan pengawasan. Kemudian, tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis: 1. Pengumpulan data dan informasi; 2. Melakukan pengolahan data; yang ketiga, analisis data; yang keempat, mengambil keputusan; yang kelima, melakukan rekomendasi. Kemudian, aspek-aspek penilaian dalam studi kelayakan bisnis: yang pertama, aspek hukum; aspek pasar dan pemasaran; aspek keuangan; aspek teknis;
aspek manajemen, aspek ekonomi sosial, kemudian aspek dampak lingkungan. Setelah saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang dan agar kinerja suatu perusahaan lebih sehat. Restrukturisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, restrukturisasi aset atau portofolio. Yang kedua, restrukturisasi perusahaan. Baiklah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.